baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Tidak pernah berhenti kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memelihara kehidupan kami. Terima kasih, kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan, Allah satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami perlu firman Tuhan yang terus menguatkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan akar penyembahan berhala. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur pasal 24. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yesaya pasal 47 sampai pasal 51. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu.
Saya akan bacakan dalam Mazmur 24 ayat 3-4, demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri ke tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur 24 menggambarkan keagungan Tuhan sebagai pemilik seluruh bumi dan kemuliaannya sebagai Raja kemuliaan. Namun, titik perenungan yang sangat dalam muncul di dalam ayat 3 sampai yang keempat. Siapakah yang layak datang ke hadapan Allah? Pemazmur menjawab, orang yang tangannya bersih, hatinya murni, dan tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Disinilah kita melihat akar dari penyembahan berhala, penipuan yang menggantikan tempat Tuhan dalam hati manusia. Penyembahan berhala tidak selalu berbentuk patung atau dewa asing. Berhala adalah segala sesuatu yang kita pandang lebih layak dari Allah untuk dipercayai, dicintai, dan diandalkan. Akar penyembahan berhala adalah hati yang tidak murni, hati yang telah tertipu dan mengalihkan kesetiaan kepada sesuatu yang lain selain Tuhan. Pemazmur menyebutkan bahwa orang yang layak datang kepada Allah adalah orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Ini menyiratkan bahwa penyembahan berhala adalah bentuk penyesatan batin, sebuah ilusi yang membuat manusia percaya bahwa ada hal lain yang bisa menggantikan posisi dalam hidup mereka, entah itu uang, kuasa, pengakuan, relasi, bahkan pelayanan sekalipun. Ketika hati tidak murni, manusia mulai menyerahkan diri kepada hal-hal lain selain Allah. Disinilah akar penyembahan berhala dimulai. Yang pertama, penyembahan berhala dimulai dari hati yang tidak murni. Penyembahan berhala bukan sekedar membungkuk pada patung. Dalam Mazmur 24, akar penyembahan berhala adalah ketika hati kita menyerahkan diri pada penipuan, yaitu hal-hal yang menjanjikan keselamatan, makna, atau identitas di luar Allah. Ketika kita mencari keamanan dari uang, pengakuan dari manusia, status, atau bahkan dari pelayanan itu sendiri dan bukan dari Allah, kita sedang mengangkat sesuatu menjadi Allah lain di hati kita. Lalu yang kedua, Tuhan menuntut kemurnian dan kesetiaan. Ayat 4 menekankan perlunya tangan yang bersih dan hati yang murni. Ini bukan hanya berbicara tentang perbuatan yang benar, tetapi juga motivasi dan ketulusan. Tuhan tidak hanya melihat tindakan kita, tetapi apa yang kita puja dalam hati. Akar penyembahan berhala seringkali tersembunyi. Kita tampak beribadah kepada Tuhan, tetapi sebenarnya hati kita bergantung pada hal yang lain. Bahkan pelayanan bisa menjadi berhala jika kita melakukannya untuk mencari pengakuan, bukan karena kasih kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, siapa yang bisa mendekat kepada Allah? Pertanyaan dalam ayat 3 adalah tantangan bagi setiap orang percaya. Apakah aku layak naik ke gunung Tuhan? Mazmur ini menyingkapkan standar kekudusan Allah yang hanya dapat dipenuhi sepenuhnya oleh Yesus Kristus. Dialah yang memiliki tangan yang bersih dan hati murni sepenuhnya. Pemazmur menekankan bahwa untuk datang ke hadapan Tuhan, seseorang harus murni hati. Ini bukan soal kesempurnaan moral, tapi tentang ketulusan dan kejujuran dalam relasi dengan Allah yang tidak bercabang hati, tidak membagi kesetiaan. Yesus menguatkan hal ini dalam Matius 5 ayat 8 yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Artinya, membersihkan hati dari berhala adalah syarat untuk mengalami hadirat dan kemuliaan Tuhan yang sejati. Melalui Kristus, kita dibenarkan dan dipanggil untuk hidup dalam pertobatan setiap hari, membersihkan hati dari segala bentuk penyembahan berhala. Kita dipanggil untuk menyembah hanya Allah, bukan Allah buatan yang kita bentuk sendiri. Yesus mengajarkan bahwa untuk mengikut Dia, kita harus menyangkal diri dalam Lukas 9 ayat 23, yang artinya untuk benar-benar menyembah Allah, kita harus merobohkan segala berhala dalam hati kita,
khususnya berhala yang tampaknya paling sah, yaitu diri sendiri. Hanya melalui salib Kristus, kita dimampukan untuk memiliki hati yang baru, hati yang tidak lagi menyembah berhala, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Refleksi kita pada hari ini, apa yang kita percaya memberi kita rasa aman selain Tuhan? Apa yang kita pikir bisa membuat hidup kita sempurna tanpa melibatkan Allah? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Terangi setiap hati kami, agar kami melihat apa yang telah kami tinggikan di atas Engkau. Ampuni kami ya Bapa, jika kami telah menyembah berhala dalam bentuk apapun. Bersihkan hati kami dan penuhi kami dengan kasih dan kebenaran-Mu. Kami ingin selalu mendekat kepadamu ya Bapa dengan hati yang murni. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.